Di sini saya Meta Oktaviani, saya menjelaskan pengertian perkembangan fisik. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Pada anak-anak, perkembangan fisik mengikuti suatu pola tertentu. Otot besar berkembang sebelum otot yang lebih kecil. Otot di bagian pusat tubuh seperti lengan dan kaki berkembang lebih dahulu sebelum otot yang terletak di lengan dan jari. Untuk selanjutnya, perkembangan fisik pada anak-anak mengikuti pola yang terarai itu: A. Otot besar berkembang sebelum otot kecil, otot tubuh dalam inti. Kaki dan tangan berkembang sebelum di jari. Dan B-nya, pembangunan berjalan dari atas ke bawah, kepala ke jari kaki. Dan C, pusat tubuh berkembang sebelum daerah luar terletak di inti tubuh memiliki lebih kuat, pengembangan memiliki lebih cepat, dan dari kaki ke tangan. Selanjutnya yaitu masalah-masalah pada pertumbuhan fisik anak usia dini. Itu 1. Malnutrisi atau kekurangan gizi. Anak usia dini yang terhambat pertumbuhan fisik karena masalah malnutrisi, badannya terlihat kurus dan lemah. 2. Ketidaktersediaan layanan kesehatan seperti WC tidak layak dipakai sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit. Dan ketiga adalah obesitas, kelebihan gizi. Obesitas merupakan keadaan fisiologis di mana lemak disimpan secara berlebihan. 4. Perawakan itu pendek atau stunting. Gangguan ini sering terjadi di mana anak mengalami kondisi pada tinggi anak yang tidak sesuai dengan usia. Baiklah, selanjutnya yaitu perubahan dalam ukuran badan. Perubahan dalam ukuran badan digunakan menilai suatu peningkatan atau penurunan sesuai jaringan pada tubuh, misalnya otot, lemak, organ tubuh, dan cairan tubuh sehingga dapat diketahui status keadaan gizi dan tumbuh kembang anak. Selain itu, berat badan juga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan dosis dan makanan yang diperlukan dalam tindakan pengobatan. Selanjutnya itu perubahan bentuk badan. Setiap anak mengalami bentuk tubuh berdasarkan usianya, termasuk pada anak yang belum sekolah. Pada anak usia 2 tahun cenderung mengalami pertumbuhan lebih banyak, yaitu rata-rata 4-6 pound atau 1,8 sampai dengan 2,7 kg, hingga anak usia 2,5 tahun. Selain itu, faktor genetika dan gaya hidup sangat memainkan peran besar terhadap perubahan bentuk. Namun, tidak hanya anggota yang di luar saja yang mengalami perkembangan, karena organ tubuh bagian dalam pun turut berkembang. Selanjutnya, mungkin itu saja. Kuasa, bisa dan sanggup. Kemampuan adalah suatu kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan dalam melakukan sesuatu. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Pengertian motorik halus yaitu adalah kesanggupan melakukan gerakan yang melibatkan koordinasi mata dan otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari dan pergelangan tangan yang cermat dan tepat. Contoh kegiatannya yaitu pada saat anak menggambar, mewarnai, meruncing, menjahit, kemudian menyusun balok dan puzzle. Kemudian untuk pengertian kemampuan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi bagian tubuh anak seperti mata, tangan, dan aktivitas otot kaki dalam menyeimbangkan badan, dan kekuatan kaki pada saat berjalan di atas papan titian. Nah, contoh kegiatan dari motorik kasar anak yaitu pada saat anak menendang bola, pada saat anak meloncat, melompat, kemudian bermain posotan, bermain sepeda. Baiklah, slide selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur keterampilan motorik kasar. Di sini ada 4 unsur. Yang pertama yaitu ada kekuatan, yang kedua koordinasi, yang ketiga keseimbangan, dan yang keempat yaitu kecepatan dan kelincahan. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah keterampilan sekelompok otot yang harus dimiliki anak sejak dini. Apabila anak tidak memiliki kekuatan otot, tentu anak tidak dapat melakukan aktivitas bermain. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi ini yaitu suatu kesempurnaan waktu antara otot dengan sistem syaraf anak. Dikatakan baik koordinasi sang anak itu apabila anak mampu bergerak dengan mudah. Kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini adalah keterampilan anak untuk mempertahankan tubuh dalam berbagai posisi. Yang terakhir yaitu kecepatan dan kelincahan. Kecepatan dan kelincahan adalah keterampilan yang berdasarkan kelentukan dan dalam satuan waktu tertentu, dan keterampilan seseorang dalam mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu ada keterampilan gerak motorik kasar. Ada 3 keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan lokomotor, yang kedua keterampilan non-lokomotor, dan yang ketiga yaitu keterampilan manipulatif. Keterampilan lokomotor adalah keterampilan yang bertujuan untuk membantu anak mengembangkan keterampilan menggunakan otot-otot besarnya untuk memindahkan tubuh dari
dari satu tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas seperti melompat dan meloncat. Kemampuan gerak lainnya seperti berjalan, berlari, melompat, dan meluncur. Kemudian yaitu keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan non-lokomotor. Nah, keterampilan ini yaitu keterampilan yang menggerakkan bagian atau anggota-anggota tubuh seperti kepala, bahu, pinggang, dan kaki tanpa melakukan perpindahan. Merupakan kebalikan dari lokomotor tadi. Jika lokomotor adanya perpindahan, non-lokomotor tidak ada perpindahan. Kegiatan ini berupa gerakan mendorong, menarik, mengayun, meliuk, menarik, memutar, merangkak, membungkuk, mengangkat satu kaki, dan lain sebagainya. Untuk keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan manipulatif. Keterampilan ini merupakan keterampilan anak menggunakan benda, alat atau media dalam bergerak. Alat atau benda ini digunakan dengan cara dilempar, diayun, diangkat, ditarik, dihentakkan, atau dengan cara lain sehingga dapat mendukung keterampilan yang diharapkan dapat dikuasai dan dicapai. Selanjutnya yaitu untuk stimulasi motorik kasar. Pemberian stimulasi sangat penting dalam perkembangan motorik kasar anak. Pemberian stimulasi bisa dilakukan melalui kegiatan bermain. Banyak macam permainan anak yang dapat memberikan stimulasi untuk perkembangan motorik kasarnya. Misalnya, sudah saya sebutkan tadi, seperti lompat tali, kemudian bermain sepeda, kemudian bermain perosotan, menendang bola, melakukan kegiatan lempar tangkap bola, dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat menstimulasi perkembangan motorik kasar anak. Kemudian, yang terakhir yaitu tahap perkembangan motorik halus anak usia dini. Di sini ada terbagi menurut pembagian usianya. Di sini ada usia 3 bulan, anak usia 3 bulan, tingkat pencapaian perkembangannya yaitu sudah memiliki refleks menggenggam jari ketika telapak tangannya disentuh. Kemudian memainkan jari tangan dan kakinya, kemudian memasukkan jarinya ke dalam mulut. Nah, untuk usia anak 3-6 bulan, tingkat pencapaian perkembangannya yaitu anak sudah bisa memegang benda dengan kelima jarinya, kemudian memainkan benda dengan tangan, dan meraih apapun benda yang ada di hadapannya atau di depannya. Baik, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Amel tadi, yaitu ada tahapan perkembangan motorik halus anak usia dini. Di sini ada usia 6-9 bulan. Pada usia ini anak sudah dapat menjumput, meremas, dan memegang benda dari satu tangan ke tangan lainnya. Nah, lalu ada usia 9-12 bulan. Di usia ini anak dapat memasukkan benda ke mulut, menggaruk kepala, memegang benda yang berukuran ringan ataupun tipis seperti biskuit, potongan buah, dan juga anak dapat memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan lainnya. Nah, di usia 12-18 bulan ini, anak itu dapat menumpuk 3 balok. Lalu membuat coretan bebas, memegang gelas dengan kedua tangannya, memasukkan benda-benda ke dalam wadah, lalu menumpahkan benda-benda tersebut. Nah, di usia 18-24 bulan, tingkat pencapaian perkembangan anak itu terdiri dari anak dapat membuat garis vertikal ataupun horizontal, dapat membalik halaman buku meskipun belum sempurna, anak juga dapat menyobek kertas. Nah, di usia 2-3 tahun ini, anak dapat meremas kertas dengan menggunakan 5 jarinya, melipat kertas meskipun belum rapi ataupun belum sempurna, terus menggunting kertas tidak sesuai dengan polanya, mengkoordinasikan antara gerakan tangan dan mata melalui kegiatan dengan memegang benda yang pipi seperti sendok ataupun sikat gigi. Nah, di usia 3-4 tahun, tingkat pencapaian perkembangan anak itu terdiri dari anak itu dapat menuang air, pasir, atau benda-benda kecil ke dalam wadah ataupun ember, bak, ataupun gelas. Nah, tak hanya itu juga, anak dapat memasukkan benda-benda kecil ke dalam botol seperti kerikil, potongan lidi, ataupun manik-manik. Anak juga dapat meronca benda yang berukuran besar, menggunting, mengikuti pola. Nah, lalu ada usia 4-5 tahun. Nah, di usia ini anak dapat membuat garis vertikal, horizontal, garis melintang, entah melintang ke kiri atau ke kanan, dan juga membuat lingkaran. Dan juga anak dapat mengkoordinasikan antara gerakan tangan atau otot tangan dengan mata untuk melakukan gerakan yang rumit. Anak juga melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu hasil karya dengan menggunakan berbagai media. Dan juga anak dapat mengekspresikan diri dengan berbagai karya seni menggunakan berbagai media dan mengontrol gerakan otot-otot halus anak. Nah, selanjutnya itu ada usia 5-6 tahun. Di sini anak dapat menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk, menempel dengan tepat, menggunting sesuai dengan polanya, mengekspresikan diri dengan gerakan seperti kegiatan menggambar, dan juga menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, dan melakukan kegiatan mengeksplor diri dengan berbagai media dan kegiatan. Selanjutnya ada strategi perkembangan motorik halus anak usia dini. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kegiatan melipat kertas. Nah, kegiatan melipat kertas ini merupakan teknik atau cara untuk menjadikan sebuah kertas itu menjadi sebuah karya seni rupa yang memiliki daya cipta yang indah.
dan juga bisa membentuk suatu karya 3 dimensi seperti buah-buahan, burung, rumah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada strategi melalui permainan. Nah, melalui permainan ini juga dapat mengembangkan motorik halus anak usia dini seperti permainan adonan, permainan plastisin, permainan merobek kertas, permainan meronce, manik-manik, permainan mengambil sumpit, permainan jahit jalur, permainan jaring laba-laba, dan masih banyak lainnya. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan kegiatan menggunting kertas. Nah, kegiatan menggunting kertas ini sangat cocok untuk menstimulasi perkembangan motorik halus anak usia dini. Pada kegiatan menggunting kertas ini tidak menggunakan tenaga yang banyak. Hanya saja anak itu bisa distimulasi melalui kegiatan ini sehingga koordinasi antara gerakan mata dan tangan itu dapat distimulasi dengan cermat. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini. Yang pertama itu faktor hereditas. Hereditas ini menjadi faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini. Hereditas ialah suatu pewarisan yang diwariskan oleh orang tua ke anaknya berupa karakter, baik itu atas segala potensi psikis maupun fisik si anak pada masa konsepsi yang diwariskan oleh orang tua melalui gen-gen. Jadi dapat kita pahami bahwa hereditas ini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini. Yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak usia dini. Ada beberapa lingkungan, seperti yang kita ketahui ada lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada lagi tambahan yaitu lingkungan prenatal, lingkungan perinatal, dan lingkungan postnatal. Nah, lingkungan keluarga ini adalah di mana faktor penentu utama terhadap perkembangan fisik si anak. Dikarenakan anak sejak lahir ke dunia itu rumah pertamanya itu adalah keluarga atau madrasah pertamanya itu keluarga, dan orang tua adalah guru untuk membimbing dan mendidik si anak. Tak hanya itu, di keluarga juga gizi si anak itu bisa tercukupi sehingga perkembangan si anak bisa berkembang dengan baik. Nah, yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini di mana si anak dapat menentukan atau menemukan bakat dan potensi yang ia miliki. Tak hanya itu juga dapat menjadikan kepribadian si anak itu menjadi lebih baik. Nah, baik dari cara berpikir, bersikap maupun berperilaku terhadap orang lain atau teman sebayanya. Nah, yang ketiga itu ada faktor lingkungan prenatal. Nah, lingkungan prenatal ini itu masa dalam kandungan. Nah, seperti gizi si ibu yang belum tercukupi atau kebiasaan si ibu yang merokok sehingga menyebabkan janin itu mengalami kecacatan saat lahir, dan juga ada juga ibu itu mengalami stres sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janinnya, dan juga menurunnya oksigen pada janin juga dapat menyebabkan berat badan lahir rendah akibatnya gangguan dari plasenta. Nah, plasenta ini menyebabkan anak itu lahir dengan berat badan yang ringan atau rendah. Nah, yang keempat itu ada lingkungan perinatal. Nah, yaitu masa usia 21 minggu kandungan sehingga setelah 7 hari dilahirkan. Periode ini adalah masa rawan dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya tumbuh kembang otak si anak. Nah, yang kelima itu ada faktor lingkungan postnatal. Nah, faktor lingkungan postnatal ini juga dibagi lagi, yaitu ada lingkungan biologis. Nah, lingkungan biologis ini terdiri dari ras, suku, bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, penyakit kronis, dan metabolisme serta hormon-hormon. Nah, yang kedua itu ada lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini seperti cuaca, musim, keadaan geografis di suatu daerah, ventilasi, kepadatan penduduk, dan radiasi. Nah, yang ketiga ada faktor psikososial stimulasi pada anak, yaitu kita dapat menstimulasi si anak misalnya dengan menyediakan buku-buku atau menciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan untuk si anak, dan memberikan sarana yang mencukupi. Kemudian yang keempat itu ada faktor keluarga dan adat istiadat. Nah, keluarga dapat menunjang perkembangan si anak dan menyediakan kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekundernya.